Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! But there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunt. Trapped in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kalau kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, langsung saja perkenalkan nama saya Nusriya sebagai moderator dan ada pun 3 teman saya sebagai pemateri. Pemateri pertama atas nama Muhammad Mawang, pemateri kedua atas nama Mufti Miftahullah, pemateri ketiga atas nama Juliati. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama atas nama Muhammad Mawang. Baik, saya atas nama Muhammad Mawang sebagai pemateri pertama. Langsung saja, akhlak dalam keluarga. A. Birrul walidain. Istilah birrul walidain berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang terkenal, bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan pertama, sholat tepat pada waktunya, yang kedua, birrul walidain, dan yang ketiga, jihad fi sabilillah. Birrul walidain terdiri dari kata birru dan al-walidain. Birru atau al-birru artinya kebajikan. Ingat penjelasan tentang al-birru dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Al-walidain artinya dua orang tua atau ibu bapak. Jadi birrul walidain adalah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Semakna dengan birrul walidain, Al-Quran Al-Karim menggunakan istilah ihsan wa bil al-walidaini ihsana. Kedudukan birrul walidain menempati kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Ada beberapa alasan yang membuktikan hal tersebut, antara lain yang pertama, perintah ihsan kepada ibu bapak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an langsung sesudah perintah beribadah hanya kepadanya semata-mata atau sesudah larangan mempersekutukannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat ihsan kepada ibu bapak. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah berterima kasih kepada ibu bapak langsung sesudah perintah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah SAW menetapkan birrul walidain sebagai amalan nomor 2 sesudah sholat tepat pada waktunya. Yang kelima, Rasulullah SAW menetapkan hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, sebagai dosa besar nomor 2 sesudah syirik. Dan yang keenam, Rasulullah SAW mengaitkan keridhaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan dan kemarahan kepada orang tua. Allah dan Rasulullah menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik kepada keduanya menempati posisi yang sangat mulia, dan sebaliknya durhaka kepada keduanya juga menempati posisi yang sangat hina. Tentu sangat wajar, normal dan logis kalau si anak dituntut untuk berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua, dan dilarang keras untuk mendurhakai keduanya, karena jasa kedua orang tua sangatlah besar. Secara khusus Allah mengingatkan perjuangan seorang ibu dalam surah Al-Luqman ayat 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan demam yang bertambah-tambah dan menyambutinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Bentuk-bentuk birrul walidain. Pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan.
baik masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh maupun masalah lainnya. Tentunya dengan satu catatan penting, selama keinginan dan saran-saran itu sesuai dengan ajaran Islam. Apabila bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran Islam, anak tidaklah punya kewajiban untuk mematuhinya, bahkan harus menolaknya dengan cara yang baik, seraya berusaha meluruskannya sesuai dengan penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah semata-mata dalam hal yang makruh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasa-jasa keduanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. Ibu yang mengandung dengan susah payah dan penuh penderitaan, ibu yang melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat dan membesarkan, dan bapak yang membantu tulang mencari nafkah dan menjadi pelindung untuk ibu dan anak-anaknya. Banyak cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, antara lain memanggilnya dengan panggilan yang menunjukkan hormat, berbicara kepadanya dengan lemah lembut, tidak mengucapkan kata-kata kasar, apalagi kalau mereka berdua sudah lanjut usia. Pamit kalau meninggalkan rumah, kalau tinggal serumah, beri kabar tentang keadaan kita dan menanyakan keadaan keduanya lewat telepon bila tidak tinggal serumah. Yang ketiga, membantu ibu bapak secara fisik dan materi. Misalnya sebelum berkeluarga dan waktu berdiri sendiri, anak-anak membantu orang tua, terutama ibu, mengerjakan pekerjaan rumah. Dan setelah berkeluarga atau berdiri sendiri, membantu orang tua secara finansial, baik untuk membeli pakaian, makanan, minuman, apalagi untuk berobat. Yang keempat, mendoakan ibu bapak semoga diberi oleh Allah SWT keampunan, rahmat dan lain sebagainya. Allah SWT menukilkan dalam Al-Quran doa Nabi Nuh memintakan keampunan untuk orang tuanya dan perintah kepada setiap anak untuk memohonkan rahmat Allah bagi orang tuanya. Dalam Quran surah Nuh ayat 71, surah 71 ayat 28 yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku. Dan dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Yang kelima, setelah orang tua meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara: yang pertama, menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya. Yang keempat, meneruskan silaturahim yang dibinanya di waktu hidup. Yang keempat, memuliakan sahabat-sahabatnya. Dan yang kelima, mendoakannya. Hukukul walidain artinya mendurhakai kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar dan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, sehingga azabnya disegerakan Allah di dunia ini. Hal itu ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Semua dosa-dosa diunturkan oleh Allah azabnya sampai waktu yang dihendakinya, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Maka sesungguhnya Allah menyegerakan azabnya untuk pelakunya di waktu hidup di dunia ini sebelum dia meninggal. Dalam hadis riwayat Hakim, adapun bentuk pendurhakaan terhadap orang tua bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, mulai dari pendurhaka di dalam hati, mengomel, mengatakan ufin, semacam keluhan dan ungkapan kekesalan yang tidak mengandung arti bahasa apapun, berkata kasar, menghardik, tidak mengurangkan panggilannya, tidak pamit, tidak patuh, dan bermacam-macam tindakan lain yang mengecewakan atau bahkan menyakiti hati orang tua. Sebagai penutup pembahasan tentang birrul walidain, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa ibu bapakku, dan kasihilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku di waktu aku masih kecil. Sekira itu pemaparan materi pertama yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi pertama. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan dimaparkan oleh materi kedua atas nama Adapun hak kewajiban dan kasih sayang suami istri.
Salah satu perkawinan dalam Islam adalah untuk mencari ketenteraman atau sakinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan kehidupan yang tentram, sakinah, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. 4. Kriteria memilih pasangan hidup. Karena membina keluarga tidaklah hanya dengan modal cinta dalam pengertian mawaddah semata, sebagaimana sudah diuraikan di atas, tetapi haruslah berdasarkan mawaddah dan rahmah. Maka sekali lagi kita ingatkan perlu berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Ikutilah pilihan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang kriteria apa yang dipakai oleh laki-laki dalam menentukan calon istri dan sebaliknya oleh seorang wanita untuk menentukan menerima atau menolak lamaran yang masuk dalam salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi, yang artinya seorang wanita dinikahi berdasarkan 4 pertimbangan, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Bayanglah yang memiliki agamamu, niscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas. Buya Hamka mengumpamakan kekayaan, keturunan, dan kecantikan masing-masing dengan angka 0, sedangkan agama dengan angka 1. Angka 0 berapapun banyaknya tidak akan ternilai tanpa ada angka 1. Sebaliknya, sekalipun tidak ada angka 0, angka 1 sudah memberikan nilai. Misalnya, dapat wanita solihah dan kaya, nilainya 10. Solihah dan kaya, keturunan baik-baik, nilainya 100. Solihah, kaya, keturunan baik-baik, dan cantik, nilainya 1000. Bila ada angka 1, angka-angka 0 belakangnya jadi berharga. Tapi tanpa angka 1, semua angka 00 buah pun berderet-deret tidak ada nilainya. Buya Hamka menamakan teorinya ini dengan teori 1000. Adapun hak-hak bersama suami istri, hak tamattu badani, hak menikmati hubungan seksual yang menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Suami tidak boleh mengabaikan kewajiban ini sebagai istri, sebagaimana istri tidak boleh menolak keinginan suami. Yang kedua, hak saling mewarisi. Hubungan saling mewarisi terjadi karena 2 sebab. Yang pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan. Dalam hubungan perkawinan ini yang mendapat warisan hanyalah pasangan suami istri. Di surah An-Nisa ayat 12 dijelaskan bahwa suami mendapat 1/2 dari harta warisan bila istri tidak punya anak, dan 1/4 bila istri punya anak. Sebaliknya, istri dapat 1/4 bila suami tidak punya anak, dan 1/8 bila suami punya anak. Yang ketiga, hak nasab anak. Anak dilahirkan dalam hubungan perkawinan adalah anak berdua, walaupun secara formal Islam mengajarkan supaya anak dinisbahkan kepada bapaknya. Dan ketiga, hak nasab anak. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan adalah anak berdua, walaupun secara formal Islam mengajarkan supaya anak dinisbahkan kepada bapaknya. Karena apapun yang terjadi kemudian, misalnya perceraian, status anak tetap anak berdua. Masing-masing tidak dapat mengklaim lebih berhak anak tersebut, walaupun pengadilan dapat memilih dengan siapa anak itu. Kewajiban suami kepada istri. Hak istri, kewajiban suami kepada istri ada 4, yaitu mahar adalah pemberian wajib dari suami untuk istri. Jumlah minimal maksimal
mahar tidak ditentukan oleh syarat. Adapun hak istri atau kewajiban suami kepada istri ada 4, yaitu mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari suami untuk istri. Jumlah minimal maksimal mahar tidak ditentukan oleh syarat, tergantung kemampuan suami dan kerelaan istri yang ada nilainya. Boleh sepasang sendal atau mengajarkan seberapa ayat Al-Quran. Yang kedua, nafkah. Nafkah adalah menyediakan segala keperluan istri berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, pembantu, obat-obatan dan lain-lainnya. Hukumnya wajib berdasarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, kewajiban atas bapak memberi belanja ibu anaknya dan pakaian secara ma'ruf. Tidak diberati seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya sebanding dengan kewajiban istri mematuhi dan melayani suami, menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga serta mendidik anak. Jumlah nafkah yang wajib dibayar suami sesuai dengan kewajaran, kezaliman dan kemampuan suami. Suami pun tidak boleh kikir, mampu tetapi tidak mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya. Yang ketiga, ihsan al-asyara, artinya bergaul dengan istri dengan cara sebaik-baiknya. Yang keempat, memimpin dan mendidik keagamaan istri. Seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap istrinya karena dia adalah pemimpinnya. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinan. Keempat, memimpin dan mendidik keagamaan istri. Seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap istrinya karena dia adalah pemimpinnya. Setiap pemimpin harus bertanggungjawabkan kepemimpinannya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban suami mengajar dan mendidik istrinya supaya menjadi seorang imrah solehah, dan dia harus mengajarkan hal-hal yang harus diketahui oleh seorang wanita tentang masalah agamanya, terutama syariah, seperti masalah taharah, wudu, haid, nifas, sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran. Kewajiban wanita tetap suami, anak-anak, orang tua, tetangga dan karib kerabat, juga tentang cara berpakaian dan tata pergaulan yang Islami serta hal lainnya. Di samping mengajarkan suami mempunyai kewajiban memimpin istrinya mengamalkan ajaran Islam. Jika seorang suami tidak mengajarkannya sendiri, dia harus memberikan izin kepada istrinya untuk belajar di luar atau mendatangkan guru ke rumah atau minimal menyediakan buku bacaan. Hak suami atau kewajiban istri kepada suami ada 2. Yang pertama, patuh pada suami. Seorang istri wajib mematuhi suaminya selama tidak dibawa ke lembah kemaksiatan. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang paling berat dipatuhi oleh seorang istri. Rasulullah menjawab, suaminya. Dalam kesempatan lain lebih ditekankan lagi oleh Rasulullah, kalau aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, tentu akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Yang kedua, ihsan al-asyara. Ihsan al-asyara, istri terhadap suaminya antara lain dalam bentuk menerima pemberian suami lahir dan batin dengan rasa puas dan terima kasih, serta tidak menuntut hal-hal yang tidak mungkin, melayani suami dengan sebaik-baiknya, makan, minum, pakaian dan sebagainya, memberikan perhatian pada suami sampai hal-hal yang kecil-kecil. Misalnya, kalau suami pergi kerja, antarlah sampai ke pintu. Kalau pulang, jemputlah ke pintu, sehingga hati suami terpaut untuk selalu di rumah apabila tidak bertugas, menjaga penampilan supaya selalu rapi dan menarik, dan lain-lain sebagainya. Baik, saya kembalikan
ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya kepada pemateri ketiga untuk merupakan materi kepada saudari Wiyati selanjutnya. Baik, saya akan membacakan bagian C, yaitu kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya, dan anak juga investasi masa depan untuk kepentingan orang tua di akhirat kelak. Oleh sebab itu, orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyayangi dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Dengan pengertian seperti itu, hubungan orang tua dengan anak dapat dilihat dari tiga segi. Yang pertama, hubungan tanggung jawab. Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua untuk dapat dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya. Dengan ungkapan lain, orang tua adalah pemimpin yang bertugas memimpin anak-anaknya dalam kehidupan di dunia ini. Kepemimpinan itu harus dipertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Seorang pembantu adalah pemimpin pada harta benda majikannya dan dia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya." Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Yang kedua, hubungan kasih sayang. Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayang. Setiap manusia yang normal secara fitri pasti mendambakan kehadiran anak-anak di rumahnya. Kehidupan rumah tangga sekalipun bergelimang harta benda belum lagi lengkap kalau belum mendapatkan anak. Al-Quran menyatakan anak adalah perhiasan hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Yang ketiga, hubungan masa depan. Anak adalah investasi masa depan di akhirat bagi orang tua, karena anak yang soleh akan selalu mengalirkan pahala kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, jika seseorang meninggal dunia, putus
demikian anak menjadi ujian cobaan bagi orang tuanya. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Allah juga berfirman, anak bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Quran Surah At-Takabur ayat 14. 4. Anak sebagai cahaya mata. Tipe yang keempat ini oleh Al-Quran diistilahkan dengan qurrata a'yun atau cahaya mata. Qurrata a'yun berarti cahaya mata, permata hati, sangat menyenangkan. Inilah tipologi anak yang ideal. Kriteria tipologi ini antara lain tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, bermuamalah dengan baik sesama manusia, atau dengan ungkapan lain beriman, berilmu, dan beramal. Hablum minallah dan hablum minan nas, nya berjalan dengan baik. Tipologi keempat ini lah yang boleh kita sebut dengan anak soleh. Anak soleh tidak dilahirkan. Anak soleh atau qurratu a'yun tidak dilahirkan, tapi dibentuk dan dibina lewat pendidikan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapaknya lah yang berperan merubah fitrah itu menjadi, dalam bahasa Rasul, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Pendidikan yang seimbang. Pembinaan atau pendidikan yang akan melahirkan anak soleh adalah pendidikan yang seimbang, yaitu pendidikan yang memperhatikan seluruh aspek yang ada pada diri manusia, hati, akal, dan fisik. Seorang pendidik harus menyantuni ketiga-tiganya. Masing-masing unsur tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Ketiganya harus harmonis dan seimbang, mengutamakan pembinaan fisik dan mengabaikan akal dan hati akan melahirkan manusia bayawani. Mengutamakan pikiran saja melahirkan manusia syaitani, sedangkan mengutamakan hati semata tentu tidak realistik karena manusia tidak bisa jadi malaikat. Pendidikan yang seimbang, harmonis dan utuh seperti di atas diistilahkan oleh para ahli dengan tarbiyah mutakamilah yang menurut Abdullah Nasir Ulwan, penulis buku Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam, mencakup pendidikan iman, akhlak jasmani, akal, jiwa, kemasyarakatan, dan seks. Metode pendidikan Luqman Al-Hakim ada baiknya sebagai pedoman dan perbandingan kita pelajari bagaimana Luqman mendidik anaknya, sebagaimana yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Luqman menekankan perhatiannya dalam pendidikan anaknya kepada 4 aspek, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan dakwah. Yang pertama, pendidikan akidah. Luqman menyadari bahwa pendidikan akidah perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Anak diajak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperkenalkan bermacam-macam ciptaan Allah yang Maha Rahman. Yang kedua, pendidikan ibadah. Setelah akidah ditanamkan kepada anak, Luqman mengajaknya membiasakan diri melakukan ibadah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesuatu betapapun ringannya, berapapun ringannya, kalau tidak dibiasakan akan terasa berat. Sebaiknya sesuatu yang berat, kalau dibiasakan terasa ringan. Kemudian yang ketiga, pendidikan dakwah. Luqman menanamkan kepada anaknya sifat keberanian menyatakan kebenaran dan mengajak orang tua untuk melakukannya, serta keberanian menunjukkan mana yang salah dan melarang orang untuk mendekatinya. Inilah sikap dai yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah pendidikan akhlak.
suatu tugas mau tidak mau harus mempunyai konsekuensi dan resiko. Resiko seorang dai adalah mendapat tantangan dari masyarakat atau pribadi yang tidak senang. Untuk itu, seorang dai harus siap mental menerima segala macam cobaan. Tidak mudah mundur dan patah semangat, harus memperhatikan akhlak seorang yang teguh iman dan sabar. Manusia menurut pandangan Allah mempunyai nilai dan kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan antara bangsa kulit putih dan kulit berwarna. Tidak ada kelebihan orang Arab dari orang Ajam. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seorang dari tampan rupa atau gagahnya penampilan fisik, tetapi Allah hanya menilai hati dan amalan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi seseorang untuk berbuat sombong kepada orang lain. Seseorang harus menghormati orang lain, yang tua menghormati yang kecil, disayangi. Seseorang harus menghormati orang lain, yang tua dihormati, yang kecil disayangi. Sesama besar saling menghargai. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi ketiga. Selanjutnya materi terakhir yang akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Mawang. Muhammad Mawang mempersilakan. Baik, silakan melanjutkan materi yang penting. Silaturahim dengan karib kerabat. Istilah silaturahim, silaturahimi, terdiri dari dua kata silah, yaitu hubungan sambungan, dan rahim, peranakan. Istilah ini adalah sebuah simbol dari hubungan baik penuh kasih sayang antara sesama karib kerabat yang asal usulnya berasal dari satu rahim. Dikatakan simbol karena rahim peranakan secara materi tidak bisa disambung atau dihubungkan dengan rahim lain. Rahim yang dimaksud di sini adalah qorabah atau nasab yang disatukan oleh rahim ibu. Hubungan antara satu sama lain diikat dengan hubungan rahim. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga dikenal istilah silaturahim, silaturahimi, dengan pengertian yang lebih luas. Tidak hanya terbatas pada hubungan kasih sayang antara sesama karib kerabat, tetapi juga mencakup masyarakat yang lebih luas. Keluarga dalam konsep Islam bukanlah keluarga kecil seperti konsep Barat, nuklear family yang hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak, tetapi keluarga besar melebar ke atas, ke bawah, dan ke samping. Di samping anggota inti keluarga, yaitu bapak, ibu, dan anak, dan juga mencakup kakek, nenek, cucu, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, sepupu, dan lain-lain seterusnya. Yang lebih dekat dengan hubungan keluarga inti disebut keluarga dekat, yang lebih jauh disebut keluarga jauh. Hubungan kasih sayang harus dijaga dan dibina sebaik-baiknya dengan seluruh anggota keluarga besar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakannya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surah Nisa surah keempat ayat pertama. Secara prinsip seorang muslim harus bersikap kepada kerabatnya yang lain sebagaimana dia bersikap kepada ibu bapak, anak, dan saudara-saudaranya. Bibi diperlakukan seperti ibu, paman diperlakukan seperti bapak, demikian juga hubungan saudara adik kakak. Yang lebih tua bersikap kepada yang lebih muda seperti orang tua kepada anak, dan yang lebih muda kepada yang lebih tua seperti anak kepada yang orang tua. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Begitulah seterusnya secara melebar dengan cucu, sepupu, dan keponakan. Bentuk-bentuk silaturahim secara konkret dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain. Yang pertama, berbuat baik, ihsan, terutama dengan memberikan bantuan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, membagi sebagian dari harta warisan kepada karib kerabat yang hadir waktu pembagian, tetapi tidak mendapat bagian karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak atau wajib. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat dengan sikap saling kenal mengenal, hormat menghormati, bertukar salam, kunjung mengunjungi, surat menyurat, bertukar hadiah, jenguk menyenguk, bantu membantu, dan bekerja sama saling menyelenggarakan walimahan dan lain-lain mungkin dilakukan untuk meningkatkan persaudaraan.
Adapun manfaat silaturahim yang pertama, mendapat rahmat, nikmat dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis. Yang kedua, masuk surga dan jauh dari neraka. Secara khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesudah beberapa amalan pokok, silaturahim dapat mengantarkan seseorang ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Yang ketiga, lapang rezeki dan panjang umur. Secara lebih konkret, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan rezeki yang lapang dan umur yang panjang bagi orang-orang yang melakukan silaturahim. Dan adapun di samping mendorong untuk melakukan silaturahim, Islam juga mengingatkan secara tegas, bahkan mengancam dengan dosa yang besar orang-orang yang memutuskan silaturahim, yaitu qati'ah ar-rahim. Berikut ini beberapa asal Quran dan Sunnah yang mencela qati'ah ar-rahim, yang artinya maka apakah kiranya jika kamu berpuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulilkannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Sekarang itu keparan materi yang saya jelaskan. Saya kembali ke Dr. Baik, selanjutnya sesi mengaji. Yang pertama akan dibaca oleh teman saya atas nama Muhammad Mawan, Quran Surat Al-Isra ayat 21. Kepada Muhammad Mawan, persilakan. Baik, saya akan membacakan surah Quran Al-Isra ayat 24. Billahi minasyaitonir rajim. Waghfir lahu ma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Terima kasih kepada saudara Muhammad Mawan. Selanjutnya kepada teman saya Mufti Miftahullah, Quran Surah Al-Baqarah, Quran Surah Ar-Rum. Ulangi berkata ayat berapa? Ayat 21. Baik, selanjutnya teman saya atas nama Mufti Miftahullah, Quran Surat Al-Rum ayat 21. Kepada teman saya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Anda bagi kaum yang berpikir. Baik, itulah bacaan Al-Quran dari teman saya. Selanjutnya kepada saudari Juriyati, Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Kepada Juriyati dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
Baik, itulah pembacaan Al-Quran dari teman saya. Selanjutnya saya sendiri akan membaca Quran surat Al-Isra ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira, yang artinya mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengajakmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Baik, itulah sesi mengaji dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman perwakilan kelompok lain. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Juliati. Kepada saudari Juliati, persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salwan Nuraha, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran komunikasi dalam meningkatkan akhlak anggota keluarga? Proses penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi yang baik dalam keluarga dapat berperan dalam meningkatkan akhlak anggota keluarga dengan cara yang pertama, membangun hubungan saling pengertian dan empati antara anggota keluarga. Maksudnya ini, komunikasi yang baik dapat membantu anggota keluarga untuk memahami perasaan dan pikiran masing-masing. Hal ini dapat mendorong anggota keluarga untuk saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Yang kedua itu, menyebarkan nilai-nilai moral dan akhlak. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara damai. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari saudara M. Raizan, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa pentingnya saling menghormati antara anggota keluarga dalam konteks akhlak? Saling menghormati antara anggota keluarga adalah salah satu nilai moral yang penting dalam Islam. Hal ini karena saling menghormati dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai dalam keluarga. Dalam konteks akhlak, saling menghormati antar anggota keluarga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menciptakan suasana keluarga yang nyaman dan penuh kasih sayang. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara anggota keluarga. Yang ketiga, mencegah konflik dan perselisihan dalam keluarga. Yang keempat, mendorong anggota keluarga untuk berperilaku baik dan bermoral. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban pertanyaan nomor 1 dan 2. Saya terima kasih kepada penjawab itu saudari Juliati. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dijawab oleh saudara Mufti Miftahullah. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurma dari perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak dalam lingkungan keluarga? Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada keluarga menjadi teladan yang baik. Anak-anak akan belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi teladan yang baik dalam berperilaku moral. Memberikan penghargaan atas perilaku yang baik. Orang tua harus memberikan penghargaan atas perilaku yang baik yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini dapat mendorong anak-anak untuk terus berlaku baik. Baik, itulah jawaban dari saudara Mufti. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan dari saudari Rodia perwakilan kelompok 5. Pertanyaannya, apa dampak positif dari adanya norma-norma etika dalam keluarga terhadap perkembangan akhlak anak-anak? Norma-norma etika dalam keluarga dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan akhlak anak-anak. 1. Membentuk anak-anak untuk memahami apa yang benar dan salah. Norma-norma etika
Baik, itulah jawaban dari pertanyaan keempat. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara Muhammad Maun. Muhammad Maun, bersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 6 yaitu Maratul. Pertanyaannya yaitu bagaimana mengelola konflik dalam keluarga dengan mempertahankan nilai-nilai etika dan akhlak. Konflik dalam keluarga adalah hal yang wajar terjadi, namun konflik dapat dikelola dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga. Adapun beberapa tips untuk mengelola konflik dalam keluarga dengan mempertahankan nilai-nilai etika dan akhlak. Yang pertama, berkomunikasi dengan yang baik. Komunikasi yang baik dapat membantu anggota keluarga untuk memahami akan permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Yang kedua, saling menghormati antara anggota keluarga penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara damai. Konflik harus diselesaikan secara damai dan konstruktif tanpa melibatkan kekerasan atau tindakan yang tidak bermoral. Sekira itu jawaban saya untuk perwakilan dari kelompok 6. Saya serahkan kepada moderator.